bicara lagi mengenai 17 tahun. 17 tahun perjalanan akhirnya kandas di 2025 gitu. Ketika banyak sekali tudingan-tudingan terhadap Mas Gali gitu ya, yang 17 tahun yang kabarnya tidak memberikan nafkah, terus kabar lagi 17 tahun tidak peduli, tidak perhatian, terus sangat minim dengan kasih sayang dengan keluarga. Seperti apa sih Mas memang perjalanan cinta kalian tuh yang sampai akhirnya hancur begitu saja selama 17 tahun dan terbalik 380 derajat? Awalnya tuh awalnya baik banget ya, karena pertama saya mulai dari nol tuh. Mbak Asri masih memang di entertainment tapi belum punya nama panggung. Saya baru lulus dari Australia dan saya baru pulang, dan kita ketemu di mana masing-masing kita mau mulai dari nol, karena saya baru mulai bekerja dan Mbak Asri baru mulai merintis di bisnis butik lah waktu itu. Jadi belum dia di entertainment sudah sering casting tapi mungkin belum dapat peran yang bikin dia jadi terkenal di publik gitu. Setelah 4 bulan setelah menikah dia casting, dapatlah peran Asri Ulas. Ada peran Asri Ulas, kemudian 3 bulan kemudian ambillah anak saya pertama. Itu kan salah satu Allah memberikan benar-benar rezeki gitu ya. Udah jadi Asri Ulas pas dapat anak pertama. Jadi awalnya sangat baik, tapi ya dengan berjalan waktu ya mungkin sesuai dengan podcast Mbak Asri, ya sebenarnya podcast itu juga jadi bahan perbaikan saya juga. Mungkin kalau dibilang ya, karena saya bilang saya tidak ingin menanggapi satupun isi di podcast, cuma saya mau kasih fakta aja. Kalau Mbak Asri bilang saya selama 17 tahun nggak pernah nyariin dia, kan nggak mungkin kita punya anak 3 gitu ya. Mungkin Mbak Asri lagi sedih banget, jadi mungkin ngomongnya jadi kayak 17 tahun, padahal mungkin dalam 17 tahun pasti saya akan nyariin. Karena saya ingat banget kok dulu waktu masih suami-suami takut istri, kalau pulang kantor kan saya ke Tanjung Priok tuh jemput dia. Dan pasti kalau Mbak Asri belum pulang pagi, pasti saya telepon, masih di syutingnya, masih. Jadi saya make sure dia masih syuting, terus saya tidur sama anak-anak. Jadi kalau dibilang 17 tahun gak pernah nyari, kalau menurut saya, pembuktian saya sih kayaknya saya nyariin sih. Bukannya saya menyanggah atau apa, saya kasih tau fakta aja. Dan mungkin juga ada yang bilang Mas Gali nggak bangga sama Mbak Asri. Ya, kalau mau dilihat bukti saya, itu kan isi Instagram saya sebelumnya ya, sebelum saya ini kan sudah saya hapus. Isinya kan saya sama Mbak Asri semua udah. Isinya nggak ada lagi selain saya sama Mbak Asri. Coba bisa dilihat dulu. Pasti selalu di konten saya pasti ada anak saya, ada Mbak Asri. Ya, itu kan berarti kan menunjukkan saya bangga sama Mbak Asri. Sebagai figur tapi masih meluangkan waktu buat keluarga. Itu sih. Mas, tapi ketika memang akhirnya tudingan-tudingan itu membuat dirimu menjadi tadi sempat orang-orang di sekeliling itu kecewa nggak? Mungkin keluarga gitu, sanak family semua. Iya, itu kan ya kalau yang saya terima sih pada kaget semuanya. Pada kaget karena pertama itu kan satu pihak ya. Ya makanya saya juga nggak tahu motifnya kenapa ini tiba-tiba podcast itu udah keluar dan semuanya ada opini Mbak Asri lah semua itu ya, di semua undang-undang dikeluarkan. Saya sih lebih ke sini, jadi makanya saya bilang, saya sudah di beberapa media saya bilang saya tidak punya kapasitas untuk menyangkal, untuk membalas, untuk menyaut. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah ranah kita berdua kan. Mungkin media juga tahu pada saat kita sidang pun saya selalu bilang bahwa yang terjadi antara saya sama Mbak Asri cuma Allah dan kita yang tahu. Selalu itu kan jargonnya, selalu itu. Makanya bosan nanya ini, urusan kita tetap bertahan seperti itu. Bahkan saya juga pasang badan bahwa Mbak Asri dengan bule itu tidak benar, itu temannya Mbak Asri. Mungkin kayaknya waktu itu ada orang yang capture, padahal Mbak Asri itu duduk berlima sama bule sama keluarganya, tapi di capture cuma berdua. Makanya saya nggak tahu siapa itu duluan meng-capture, entah itu netizen atau siapa. Jadi itu jadi kemana-mana gitu. Jadi ya kita mau silent, kayak itu kan memang berbarengan pada saat kita lagi proses cerai. Mbak Asri memang ke New York itu, dan sama ketemu rekan bisnis ini, dan pada saat itu Mbak Asri duduknya sama anak istrinya, cuma sama netizen di crop. Kayak langsung keluar tuh berita, saya juga kaget dari teman saya dong. Saya tanya dong, nah, saya WhatsApp ke dia, enggak bener itu, oh, ya ini udah beredar beritanya, ya makanya ya kita clearkan yuk kita clearkan ya. Makanya pada saat sidang kita clearkan.
Jadi saya pun udah ngomong ke media bahwa karena ini juga masalah privasi pribadi. Jadi dan namanya ini kan kasus perceraian ya, di mana kasus perceraian itu adalah seperti satu mata uang, mempunyai dua sisi yang berbeda. Di mana kenapa berbeda? Nah, suami pasti punya pendirian A, yang istri punya pendirian Z. Ya, dan ini kan nggak ketemu terus nih. Akhirnya makanya terjadilah perceraian. Nah, kalau ini sekarang dibahas lagi ya akan tetap berlawan kok. Mbak Asri bilang Z enggak, saya A kok enggak, Z kamu enggak, saya A, ya pasti akan terus begitu dan nggak akan ada titik temunya. Jadi menurut saya buat apa ini diomongin gitu loh, karena ini juga sudah selesai kan, sudah disidangkan juga, sudah ada surat keputusannya juga, saya tinggal download saja tuh bahwa kita sudah aktif lah istilahnya, sudah ditetapkan jadi bercerai begitu kan. Jadi kan semuanya tutup buku lah, kemudian itulah harusnya ya bisa move on lah. Nah, netizen dan ini letuk, enak aja bisa move on. Itu kan penderitaan kamu 17 tahun. Maksud kamu apa bisa move on? Kamu enak aja bisa ngomong move on. Maksud saya move on gini, dalam kerangka timeline yang ini ya sudah kita selesaikan di sini. Nah, kalau Mbak Asri mungkin masih merasa sakit hati ya bisa ngobrol baik-baik. Tapi kan tetap dalam kerangka bahwa kita nggak mau orang tahu apa yang terjadi dengan kita gitu. Makanya begitu ada podcast itu ya saya lebih menyikapinya mungkin Mbak Asri dengan bikin podcast itu akan lebih tenang ya, akan lebih baik, mungkin lebih kesehatan mental lebih stabil ya. Saya sih nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Dan karena menurut saya nggak akan pernah membalas apapun atau menanggapi apapun isi dari podcast tersebut gitu. Karena prinsipnya ya mungkin sekarang ada anggapan itu kan satu pihak ya. Terus ada yang bilang netizen, Mas Gali kenapa sih nggak nanggapin? Karena bener ya kata Mbak Asri kayak gitu ya. Enggak, mikirnya jangan begitu. Walaupun saya bener pun, saya nggak akan menanggapi sedikit pun karena ini udah berbeda konsep gitu loh, udah berbeda konsep. Dan kalau misalnya Mbak Asri sudah, ya saya harapkan Mbak Asri begitu sudah rilis ya, enggak dia sudah rilis dengan podcast itu. Dan saya pun tidak sampai sekarang pun tidak pernah menanggapi misalnya Mbak Asri bilang saya ini kok nggak benar nih, enggak yang benar gini loh, tau nggak sebenarnya gini enggak, saya nggak begitu. Saya cuma bilang semoga Mbak Asri lebih legowo setelah Mbak Asri rilis semuanya begitu. Mas, tapi ketika akhirnya banyak tudingan-tudingan itu, efeknya di dirimu seperti apa, Mas? Ya saya diserang netizen, ya diserang fans yang Mbak Asri, diserang netizen, ya ada yang bilang saya homo ya, mungkin karena nggak nyariin Mbak Asri jadi saya dibilang homo gitu ya. Ada yang dibilang saya nggak tanggung jawab, selingkuh segala macam ya. Saya sih ya berbesar hati aja karena sekali lagi saya nggak mau tuh, konsep saya adalah saya nggak akan pernah mau mengumbar apapun dari Mbak Asri. Kenapa? Karena Mbak Asri itu adalah ibu dari anak-anak saya gitu. Jadi kan kasihan anak yang ngelihat papi yang ngomong jelek-jelekin maminya, terus mami yang ngomong jelek-jelekin papi, kan kasihan anak-anak kalau ngelihat kan. Itu kan bukan sesuatu yang membanggakan lah. Jadi menurut saya nggak akan pernah sampai kapanpun, saya janji nih dengan diri saya nggak akan pernah sampai pun men-spill atau mengumbar kekurangan-kekurangan dari pasangan saya Mbak Asri. Mau Mbak Asri mau siapapun saya nggak akan pernah, karena menurut saya itu kan urusan pribadi dan pasti kalau saya ngomong sesuatu pasti orang juga jadinya kan nggak objektif juga gitu. Dan menurut saya nggak ada gunanya sih yang namanya ya. Mungkin menurut saya udah cukup dicerai aja udah oke lah ya, cukup menjalani proses lama untuk bercerai juga saya udah oke. Tapi bukan berarti saya happy ya. Mungkin ada netizen bilang ya iyalah kamu kan yang nyakitin Mbak Asri, kamu nyantai-nyantai. Enggak, kita ini sama-sama sakit loh, kita ini sama-sama sedih loh. Jangan dikira saya senang loh. Siapa yang mau begini? Nggak ada yang mau begini ya. Kita maunya damai, kita mau menikah sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau dibilang saya terlalu gampang mengiyakan, kamu nggak lihat pasangannya nangis-nangis, yang saya juga nangis loh. Saya jujur aja, saya sering nangis di mobil nih. Apalagi kalau lihat anak saya, lihat orang keluarga makan aja lengkap, saya lagi makan sendiri, saya dulu biasa aja, tapi sekarang saya air mata langsung keluar otomatis. Bukannya saya mau cari pembelaan, ini apa yang saya alami. Jadi kita berdua sama-sama sakit, sama-sama sedih gitu di dalam perceraian ini. Jadi nggak ada gunanya juga buat dibahas lagi, nggak ada gunanya saya keluar
bilang klarifikasi yang dia nggak benar, udahlah jadi tambah-tambah lagi, kita udah cukup bersedih dengan hal ini. Jadi kalau ada saut-sautan lagi, saya makin sedih jadinya. Jadi saya lebih ingin menetralisir. Jadi saya tetap sikap saya sama seperti awal. Saya tetap tidak akan membicarakan apa yang terjadi atas saya dan Mbak Asri. Kalau Mbak Asri punya opini sendiri, ya silakan, ya monggo, itu kan Mbak Asri punya hak ya. Tapi saya tidak akan pernah menyangka dan tidak akan pernah berkomen dan tidak akan pernah membalas hal itu. Gitu sih. Tidak akan membalas dan tidak akan berkomentar gitu Mas. Tapi ketika akhirnya Mbak Asri mengungkapkan semua, ketika kesedihan itu sendiri, sampai detik ini ada nggak dari Mas Gali untuk telepon atau WhatsApp menegur dalam artian yang positif gitu, sudah stop, nggak usah lagi, ada nggak Sam? Ya, saya WhatsApp kok. Masih bisa baca WhatsApp saya panjang. Mungkin Mbak Asri semarit aja, nggak apa-apa sih. Saya banyak ingin menyatakan sikap bahwa kita ini sama-sama sakit loh. Kamu sakit, aku juga sakit, kasihan anak-anak. Jadi ya marilah kita belajar dari situasi ini dan segera move on. Tapi bukan bagi tak move on saya segampang gitu loh. Move onnya tuh juga nggak gampang gitu. Jadi dia bilang, ya tuh selalu komen tuh, iyalah kamu gampang bilang move on, tapi istri kamu tuh loh, saya juga sakit. Mungkin saya lebih tenang karena ya saya lebih banyak menggunakan logika, ya kan. Memang perempuan kan sama laki-laki beda dong cara mengungkapkan ekspresinya. Laki-laki juga bisa menggunakan perasaan. Nah, kalau saya menggunakan perasaan, saya juga nangis kok. Saya juga nangis, saya juga sedih ngalamin semua ini. Apalagi kalau dulu saya misalnya ketemu saudara, saya merasa malu karena saya nggak bisa mempertahankan rumah tangga saya begitu. Jadi memang ya ini masa-masa paling berat atau titik terendah dalam hidup saya, karena saya tuh kayak ditarik sama Allah itu, kayak tarik-tariknya. Jadi saya juga ninggalin rumah kan nggak bawa apa-apa, karena saya lebih mikir anak istri. Jadi kayak rumah, mobil, semua saya nggak bawa. Karena itu adalah buat anak istri saya. Kalau cowok menurut saya gampang lah, mau tidur di mana aja ya, yang penting ada selimutnya, ada bantal, udahlah gampang. Tapi kalau anak-anak kan butuh yang terbaik sama istri kan. Jadi saya memang ikhlaskan semuanya. Jadi saya memang berusaha ikhlas. Mana ada yang ikhlas sih mau kehilangan semuanya. Saya berusaha untuk ikhlas gitu. Nah sekarang tiba-tiba datang hujatan dari fansnya Mbak Asri dan juga netizen ya. Saya berusaha ikhlas lagi, berusaha lebih besar lagi. Saya berusaha membesarkan kapasitas diri saya untuk menerima semua hujatan itu. Ya saya anggap itu sebagai input saya lah. Dan saya juga memerhatikan semua detik menit itu saya baca tuh, lihat tuh semua podcast Mbak Asri. Oh ternyata sampai begitunya ya. Saya mohon maaf aja. Jadi ini akan saya jadikan jadi bahan evaluasi saya. Kalau memang Allah izinkan saya lagi untuk, ya namanya laki-laki ya. Ya mungkin Mbak Asri juga someday ketemu dengan orang yang lebih cocok ya. Namanya juga manusia makhluk sosial. Pasti someday dia nggak pengen lah sendirian terus. Ya, kalau saya merasa diberikan juga ya, moga-moga semua yang setelah saya alami ini bisa perbaikan diri saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Ada penekanan nggak Mas ketika WhatsApp itu ke Mbak Asri? Ya saya bilang bahwa impact dari yang kamu bikin itu seperti ini loh. Ya tolong dipikirkan lagi. Maksudnya tolong dipikirkan. Maksudnya impactnya luar biasa. Mungkin dipikir impactnya biasa-biasa. Luar biasa Mbak. Saya sampai sekarang masih ngeblok-ngeblokin dengan komen-komen yang aduh kok nggak proper ya kan. Sampai saya bikin real ya, bahwa tolong berbijaklah sebelum menjudge orang, karena selalu ada dua sisi dalam satu cerita. Jadi sebelum kamu menjudge orang, kamu harus tahu dulu cerita seutuhnya gitu. Dan mohonlah untuk lebih bijak dan lebih empati, karena di mana-mana kalau kamu jadi diri saya pasti nggak mau tuh cerita pribadi kamu jadi bahan judgement, jadi bahan gunjingan orang kan pasti nggak mau. Nah saya pasang itu statement seperti itu supaya sebelum kamu ngejudge, at least saya sih berusaha bukan membela diri ya, saya hanya berusaha mengedukasi lah. Karena tolong kalau ngejudge orang jangan dengar dari satu pihak ya. Tapi kan ini juga bukan masalah kriminal kan, maksudnya udah pasti berbeda, mau dengar pihak sana dengar pihak ini pasti netizen juga beda, mana yang benar ya udah pasti kan. Makanya kita bercerai karena memang tidak ada persamaan di antara kita gitu. Jadi saya mengedukasi sih mereka supaya seperti itu kan. Ya saya juga namanya saya ditekan ya, terus wah saya harus berbuat something sesuatu. Saya pikir kan saya non selebriti, apakah ada di tiba-tiba media yang mungkin mau nawarnya? Alhamdulillah ada beberapa ya. Saya
gunakan peluang itu ya, Mbak hari ini kan saya gunakan peluang itu supaya lebih menenangkan diri aja, lebih menenangkan keadaan. Jadi istilahnya ada api, saya airnya, jadi udahlah apinya kita tutup ya. Pasti ada komen, ya iyalah kamu udah di spill semua, kamu mana mau maling, teriak maling, mana ada maling mau ngaku maling. Bukan gitu, ini bukan masalah maling atau nggak maling. Saya berpegang prinsip dasar bahwa ini perceraian adalah masalah berdua, bukan ranah publik. Dan saya nggak akan pernah mau untuk spill atau membuka aib ibu dari anak-anak saya, nggak mau saya gitu. Mas, dengan tuduhan nggak pernah bagi waktu bersama, jarang pulang ke rumah, terus ada perselingkuhan bahkan yang lebih mungkin menyakitkan. Apa yang sampai akhirnya itu kan akan jadi maksudnya ranah nanti anak-anak besar gitu ya Mas ya, untuk anak-anak melihat jejak digitalnya gitu. Gimana tuh Mas? Jadi itu saya akan kumpulin, nanti saya bawa screen itu podcastnya saya hidupin. Nah ini saya akan berikan klarifikasi, itu ide saya, tapi nggak tahu apakah diterima Mbak Asri atau enggak. Jadi biar saya berdua langsung kayak sesi komunikatif ya, antara ini ada podcast kayak gini isinya. Di situ saya akan menjelaskan ke anak-anak apa yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi biar ada tapi kita juga harus ini dulu nih, kompak dulu nih, jangan sampai di depan anak kita itu kamu enggak, kita harus berdua ngomong dulu, kita harus samakan dulu frekuensi. Ini sesi buat anak-anak, tolong kita seragamkan bahasa kita ya, biar mereka tahu gitu. Jadi pas saat penyampaian, jadi kalau sambil tiba-tiba ada podcast itu anak-anak dengar, oh papi bilang ini begini kok, oh mami bilang ini begini kok, ya memang orang tua kami memang berselisih dan akhirnya orang tua kami memang bercerai. Jadi itu buat kebaikan mereka berdua, dan tapi intinya mereka masih sayang kok sama kita gitu. Karena pada saat itu kan bilang nggak apa-apa kita pisah, tapi kan papi masih ada terus buat kalian, mami masih ada terus buat kalian, papi masih mikirin sekolah kalian, papi masih mikirin karena nanti tinggal di mana, nikah sama siapa, itu kan papi akan urusin semuanya. Jadi saya ingin bikin sekondusif mungkin gitu, tapi saya Asri harus kompak dulu supaya menjelaskan hari itu ide saya, pasti. Tapi saya nggak tahu apakah implementasinya cocok atau enggak. Itu ide. Tapi tuduhan yang sangat menyakitkan di antara itu sendiri selama 17 tahun kisruh rumah tangga itu berantem, itu mungkin kalau rumah tangga mungkin wajar ya Mas, ada yang namanya konflik berantem gitu. Tapi keseringan siapa sih Mas? Mungkin yang sering memicu gitu. Apa yang sampai akhirnya memicu pertengkaran sampai akhirnya di 4-5 tahun Mbak Asri akhirnya udah deh aku gugat, aku nggak kuat. Ya ini kan saya harus bongkar enggak sih. Kalau saya sih ya saya sadar saya sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Ya begini aja. Gini aja deh, mungkin menurut saya Mbak Asri bilang nggak bangga, tapi saya bilang saya bangga. Saya posting foto-foto kamu, foto-foto kita. Saya senang sekali tahu bahwa saya itu adalah suami kamu. Saya adalah salah satu suami dari selebriti yang multi talenta. Tapi buat dia kan, itu nggak banggain. Harus lebih begini. Nah di situ nggak ketemu kadang-kadang. Mungkin ya ini menurut saya ada effort, tapi menurut dia itu belum. Jadi memang ada suatu miskomunikasi yang sering terjadi gitu. Kalau dibilang siapa yang duluan, saya bilang Mbak, nggak ada siapa duluan dalam pernikahan. Kalau perceraian itu karena salah dua-duanya tidak berusaha untuk saling mengerti, untuk saling koreksi, dan yang terjadi kan saling menyerang, nggak ada yang dengar itu. Padahal saya yakin pada saat berantem itu saya ngomong A, dia ngomong Z, dia terus aja sot-sot, nggak ada yang berusaha yang dengar, oh kamu mau ya A ya, oh kamu mau ya, enggak, akan terus serang-serangan terus. Nah, jadi itulah yang bikin kita nggak cocok, jadi harus bercerai. Apakah pihak Mbak Asri yang merasa tadi effort kurang gitu dan selalu meminta lebih untuk perhatian, selalu meminta lebih Mas Gali yang lebih concern untuk perhatiannya lebih ke Mbak Asri? Ya itu memang salah kita berdua, kita tidak bisa mengungkapkan kamu perhatiin aku dong atau Mas perhatiin aku dong. Mungkin pada saat mengungkapkan mungkin pada timing yang salah, jadilah keributan. Makanya saya bilang, saya kalau disuruh menganalisa lagi, saya nggak bisa bilang salah Mbak Asri, salah kita berdua. Karena kenapa bisa sejelek itu komunikasi kita berdua ya, kenapa ya? Dan saya juga salut sama Mbak Asri mau memperbaiki semua itu di dalam 4 tahun terakhir.
dalam 4 tahun terakhir adalah menurut saya lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tuh sempat, yuk kita mulai lagi yuk. Jadi dari hasil itu kita sempat tuh menata rumah lagi. Jadi ada gudang kita tata jadi tempat mainan anak. Terus kita zona ini masih bang duduk di sini, masih Ibran sini, masih Ibran. Itu kita lakukan semua. Saya dia sampai ngecat sendiri, cari sponsor buat ngecat ruangan apa mainannya, mainan anak. Jadi itu kita lakukan 4-5 tahun ini, dan saya rasa pada saat 4-5 tahun itu saya rasa alhamdulillah ini sudah bagus gitu. Apalagi tahun 2003 kita dapat proyek gede kan, wah ini alhamdulillah bagus, dan bahasa juga sudah oke, itu apa sudah cukup oke, dan saya sudah merasa ini momen-momen terbaik kita. Tapi ya saya nggak nyangka aja tahun 2024 semuanya berbeda. Ya kalau bilang saya udah takdir sih ya, toh oke lah saya melakukan kesalahan-kesalahan, tapi saya sudah berusaha juga memperbaiki, dan Pak Asu juga sudah mungkin ada salah juga, tapi dia juga sudah perbaiki. Tapi kita sudah berusaha dengan keras. Tapi ya kalau emang Allah bilang kalian pisah, ya gimana lagi ya. Mas menyangkal ya, bukan menyangkal nggak dengan semua tuduhan Pak Asri kepada Mas Gali? Saya nggak mau menyangkal dan nggak mau itu, cuma saya ya kayak logika aja. Kayak misalnya saya nggak pernah nyariin, masa sih saya nggak pernah nyariin? Nggak mungkin banget. Toh saya dulu aja ngedeketin Mbak Asri, saya nyariin terus tuh. Mbak Asri kan memang tipe kalian kan bukan tipe-tipe yang suka ngobrol sama orang kan. Dia kalau dia jalannya lurus matanya ke depan. Saya deketin dia susahnya minta ampun. Saya SMS aja dulu, kayak masih SMS ya, itu baru 2 hari 2-3 hari baru dibalas. Terus saya pernah tuh nelpon dia sampai beribu-ribu miss call, berpuluh-puluh miss call, nggak diangkat juga sama dia. Jadi gimana saya nggak nyariin? Saya deketin dia terus. Kalau emang waktu lihat Mbak Asri saya yakin ini adalah istri saya, maka saya deketin terus Mbak Asri sampai akhirnya Mbak Asri dulu dan mau menikah sama saya. Jadi saya nggak mungkin nggak nyari. Dari awalnya udah saya udah benar-benar effort banget untuk dapetin Mbak Asri. Nggak gampang dapetin Mbak Asri itu. Dan saya tahu ternyata pada saat saya deketin, ya banyak juga yang deketin Mbak Asri. Jadi memang sampai Mbak Asri merasa dia nggak mengenal sosok Mas Gali gitu, yang kehilangan sosok Mas Gali terhadap dia. Ya itu karena komunikasi kita yang jelek. Komunikasi. Ya sekali saya bilang kita ya, karena saya bilang ini adalah salah kita berdua. Kenapa komunikasi jelek? Yang mungkin punya kesibukan masing-masing, yang mungkin sudah punya berbeda mindset, ya itu banyak faktor sih. Dan itu kan ya nggak bisa dibahas juga kan. Ya udah terjadi dan sudah selesai. Kalau untuk perselingkuhan sendiri Mas, itu mungkin sangat menyudutkan kan, tadi sangat menyakitkan juga gitu, karena itu efek besar. Udah seperti saya bilang, saya nggak akan menyangkal, saya nggak akan bereaksi, karena ini masalah privasi kita berdua. Ada kok statement saya tuh, bahwa saya tidak pernah mengubah apapun tentang our privacy. Jadi saya nggak akan sampai sekarang sikap saya sama gitu. Bukan berarti netizen bilang, oh kamu udah ketahuan. Enggak, saya bilang saya mau bilang bahwa saya konsisten dari awal sampai akhir, saya konsisten itu aja. Mas, tapi kan selama proses perceraian kemarin semua baik-baik aja gitu kan. Terus nyangka nggak sih Mas sampai akhirnya ada kata-kata itu yang keluar dari mulut Mbak Asri di podcast itu untuk Mas sendiri? Ya, nggak nyangka, karena memang kita berdua udah agree, tidak ada yang saling spill. Maka saya nggak tahu kenapa motifnya. Sampai sekarang saya masih menduga-duga kenapa ya kira-kira. Padahal udah selesai loh semuanya. Apa saya ada salah lagi? Tapi kan kalau mau ada salah nggak sampai lah segitunya ya. Ini kan aib pasangannya gitu. Jadi menurut saya ini kan ngomongin keluarga kita juga. Jadi kan once dia buka aib kan berarti kan semua ya keluarga kecil kita ini juga istilahnya semua akan terdampak lah gitu. Ya nggak nyangka aja sih, saya sampai sekarang masih kaget gitu. Ya makanya saya cuma bisa menanggapinya secara diplomatis aja gitu, karena bukan saya tuh yang marah-marah, nggak terima dibilang kayak gitu, terus bikin podcast balasan, ini ya Mbak Asri tuh orangnya gini. Enggak, saya nggak kayak gitu. Nanti ada netizen komen, ya iyalah lu kan udah di spill semua, lu nggak berani bukan kayak gitu masalahnya. Namanya netizen ya. Iyalah kamu kan udah ketahuan semua itu apa yang diomongin perceraian semua itu, apa perselingkuhan apa kan itu kan pasti mana ada
maling ngaku maling, bukan kayak gitu konsepnya. Tolong mengerti gitu. Saya hanya ingin meredamkan aja. Kadang udah pasti saya akan kalau saya suruh membalas sudah pasti lah. Nah, dia kan saya bilang perceraian terjadi karena perbedaan. Udah pasti apa yang dia bilang saya akan counter kan. Tapi kan esensinya bukan itu. Esensinya ini sudah selesai. Ayo move on. Bukan move on berarti melupakan sakit hati. Saya tahu Mbak Asri sakit hati. Saya juga rasain gitu. Saya empati juga dengan, dan mohon maaf sekali kalau Mbak Asri sakit hati sama saya. Saya juga sakit Asri. Saya juga sakit, sama-sama sakit kan. Sama-sama salah kita. Ya sudah, mari kita jalanin aja. Mau nggak mau kan sudah semua udah jadi bubur kan, udah perceraian udah ada. Ya udah, mari kita move on aja. Bukan berarti saya move on mau nggak ngerti dia sakit. Saya ngerti banget. Saya ngerti kan betapa kecewanya dia sampai dia harus ngomong dan punya opini di podcast kan, berarti dia saking kecewa sama saya. Makanya saya nggak mau tambah bikin dia kecewa dengan kuar-kuar dan apa membuka aib ibu dari anak saya gitu loh. Saya nunjukin saya ikhlas, saya masih sayang sama kamu apa opini, saya nggak mau opini kamu karena saya masih sayang sama kamu sebagai ibu anak-anak. Saya nggak mau anak-anak melihat saya jelek-jelekin kamu di depan podcast atau dalam sebuah liputan YouTube atau TV gitu. Harapannya sedikit Mas, mungkin terakhir ya Mbak. Udah. Tapi komunikasinya setelah bercerai sampai saat ini untuk Mbak Asrinya sendiri sama Mas berarti nggak ada gitu? Ada. Kemarin juga saya komunikasi kok waktu Ibang dia buka puasa, saya WhatsApp terus. Saya kasih tahu bahwa ya ini loh impact-nya karena podcast, tapi nggak apa-apa, aku udah ikhlas. Doain aku aja bisa survive ya. Karena kan ini kayak pembunuhan karakter aja. Saya ya udah pasti lah kalau orang lihat saya itu suami Mbak Asri itu yang ini loh yang ada podcastnya, pasti gitu kan orang kan. Saya udah terima sih, ya nggak apa-apa lah, memang udah resiko saya dapat jadi pasangan public figure ya gitu ya, mau nggak mau pasti akan ke expose someday gitu kan. Ya saya cuma itu aja, saya cuma sampaikan itu aja, cuma minta doa moga-moga rezeki saya lancar, jadi saya bisa bantu kamu gitu untuk biaya anak gitu kan. Karena kan saya dengar dia merasa nggak ada senderan yang, ya saya juga mau bilang semoga dengan saya nanti bisa bantu kamu udah senderan, tapi nggak senderan di saya, tapi di senderan di biaya sekolah gitu. Jadi ya lebih ke situ sih saya kasih tahu ke dia. Mas, ada yang mau disampaikan mungkin dengan segala kisruh ini semua, dengan segala yang tadi dibilang pembunuhan karakter, merasa ditersudutkan dengan, tapi keikhlasan seorang Mas Gali supaya meredam semuanya ini gitu ya Mas. Ada yang mau disampaikan? Ya satu, saya nggak mau dianggap sok jagoan, sok tenang, sok cool. Gitu, ini memang beginilah saya cuma mau meredamkan situasi. Kalau mungkin para netizen yang bilang udah ketahuan juga, ya iyalah kamu pasti nggak mau balas balik gitu kan, karena udah ketahuan. Enggak, karena konsepnya ini adalah area privasi saya berdua sama Mbak Asri. Dari awal sekali saya bilang tidak akan ada yang tahu, cuma saya berdua yang tahu. Jadi kalau memang saya sekarang ngomong seperti ini, ya saya bukan mau cari sok bijaksana, saya hanya berusaha untuk supaya suasana jangan menjadi lebih jelek lagi dengan adanya saut-sautan antara suami istri. Kan ada tuh beberapa pasangan, ya bukan saya nggak ngomong orangnya, pasti saya lihat lah si suami ngomong A, si istri ngomong B, terus jadi bahan konten di mana-mana. Kan nggak elok ya. Saya juga sebenarnya nggak setuju tuh. Saya punya pendapat ya, kalau kisah pilu orang, kisah sedih orang dijadikan konten, jadikan suatu konten yang dimanfaatkan buat dapatkan suatu keuntungan, menurut saya sebenarnya secara etik sih kurang nggak setuju ya sebenarnya ya. Kayak waktu itu ada kejadian salah satu konten kreator kita kan yang lagi ngeliput rumah itu ya, terus yang punya rumah merasa, kamu kok ngeliput rumah saya, kan saya lagi menderita, jangan dong jadiin konten. Ya itu mungkin saya lebih ke situ sih, saya mungkin ingin memberikan edukasi di situ, tolonglah lebih bijak gitu. Jadi saya nggak mau sok-sok bijak, saya mau menetralisir itu aja. Karena kalau saya emosi, saya kepancing, nggak terima, udah itu bukan sesuatu yang sangat bagus ya, dan nggak bagus juga buat anak-anak nantinya. Kok papi mami saling berantem sih di media gitu kan? Dan saya nggak mau kayak gitu. Itu yang dijaga ya Mas? Ya, saya menjaga itu. Jadi saya sangat cukup ikhlas kalau emang semua hujat saya ikhlas, saya berbesar hati. Ya karena menurut saya cerai aja saya udah sangat berbesar hati, terus ditambah dengan hujat, ya nggak apa-apa, saya ambil semua deh, nggak apa-apa, satu paket lah ya.
biar moga-moga ini bisa menguatkan mental saya. Alhamdulillah sih ini sangat-sangat membantu menguatkan mental saya. Jadi mungkin juga ini juga cara Allah untuk saya lebih mendekatkan diri lagi ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitulah. Jadi itu sih lebih message-nya gitu. Jadi saya nggak mau kelihatan sosok bijak atau apa enggak, karena saya mau meredamkan suasana. Dan saya mendoakan Mbak Asri setelah Mbak Asri rilis, maksudnya mencurahkan semuanya, semoga Mbak Asri lebih rilis, lebih mengklarifikasi berita-berita buat Mbak Asri lebih bagus lagi mungkin ya. Atau Mbak Asri lebih merasa lebih tenang dalam menghadapi kegiatan sehari-hari gitu, lebih rileks lah gitu. Jadi saya harap Mbak Asri lebih rilis, jadi lebih lega lah gitu ya, lebih legowo gitu. Dan impact dari itu ya nggak apa, saya terima semua dengan lapang dada.